Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di PMP2 Channel, bahas masalah pertanahan dan perumahan. Kali ini saya ingin mengajak Anda semua untuk membahas mengenai hak guna bangunan dan hak pakai. Nah, mengapa saya memilih tema HGB dan hak pakai? Ya karena HGB dan hak pakai itu adalah hak atas tanah yang berkaitan dengan perumahan atau kawasan perumahan selain hak milik. Nah, untuk hak milik memang kita tidak membahas karena hak milik itu sudah jelas hak yang terkuat dan terpenuh yang dapat dimiliki oleh setiap warga atau orang per orang warga negara Indonesia. Artinya hak milik itu terkuat karena dia tidak mempunyai jangka waktu. Jadi sifatnya adalah turun-temurun. Nah, berbeda dengan hak guna dan pakai, di mana kedua hak ini juga merupakan hak atas tanah yang di atasnya dapat didirikan bangunan properti, namun kedua hak ini mempunyai jangka waktu tertentu. Berkaitan dengan di masyarakat, di mana masyarakat pada umumnya memaknai bahwa hak guna bangunan itu lebih kuat daripada hak pakai. Nah, apakah memang benar demikian? Mari kita simak bersama-sama. Teman-teman dan saudara-saudara sekalian, hak milik adalah hak yang terkuat dan terpenuh. Demikian berarti hak guna bangunan dan hak pakai juga merupakan hak yang kuat, hanya bukan yang terkuat. Sehingga bagi masyarakat yang memang saat ini memiliki properti atau hak atas tanah yang statusnya hak guna bangunan atau hak pakai, tidak usah merasa bimbang dengan kekuatan bukti kepemilikan tersebut karena dua-duanya juga sama-sama kuat. Hanya saja memang ada perbedaan-perbedaan tertentu sehingga kedua hak ini seakan-akan HGB itu lebih kuat daripada hak pakai. Nah, mari kita bahas bahwa di dalam peraturan perundang-undangan tidak ada satupun yang menyebutkan atau mengatakan bahwa HGB itu adalah lebih kuat dari hak pakai atau sebaliknya. Ini hanya persepsi di masyarakat karena memang ada hal-hal yang membedakan sehingga masyarakat beranggapan bahwa HGB itu lebih kuat daripada hak pakai. Sehingga ketika dia memperoleh hak atas tanah berupa hak pakai, seakan-akan dia merasa bahwa haknya itu tidaklah kuat sebagaimana hak guna bangunan apalagi hak milik. Sebetulnya tidak demikian. Nah, mari kita simak dulu apa sih persamaan HGB dan hak pakai itu. Pertama, tadi saya katakan bahwa HGB dan hak pakai sama-sama berjangka waktu. Jangka waktunya hak yang diberikan itu berapa lama? Yaitu sama. Paling lama adalah 30 tahun dan bisa diperpanjang 20 tahun. Dan ketika masa perpanjangannya habis, maka bisa ditambah lagi 30 tahun melalui mekanisme pembaruan hak. Ini sama, baik HGB maupun hak pakai sama-sama mempunyai kesempatan untuk memperoleh jangka waktu 80 tahun. Tapi itu maksimal ya, maksimal. Bisa saja pemohon HGB atau hak pakai itu diberikan tidak maksimal, tetapi katakanlah 20 tahun sehingga semuanya 60 tahun. Itu semua bergantung kepada pertimbangan pejabat yang mempunyai kewenangan dalam memberikan hak atas tanah itu terhadap semua data dan kondisi tanah yang dimohonkan, sehingga bisa mendapatkan 30 atau 20 tahun itu tergantung daripada pertimbangan dari yang berwenang memberikan hak atas tanah. Nah, itu persamaan pertama. Persamaan kedua, bahwa baik
hak guna bangunan HGB ataupun hak pakai itu sama-sama dapat dijadikan agunan untuk jaminan kredit atau pembiayaan di perbankan, sehingga kedua hak ini sama-sama dapat dibebani hak tanggungan. Nah, itu persamaan yang kedua. Selain itu ada persamaan namun ada perbedaannya. Contohnya ketika kita melihat dari subjek haknya. Subjek hak HGB maupun hak pakai yang sama adalah bahwasanya subjek hak GB maupun hak pakai itu adalah orang perorangan warga negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Itu kedua hak ini mempunyai subjek hak yang demikian. Namun demikian, untuk hak pakai itu lebih luas lagi subjek haknya. Selain kedua subjek hak di atas, hak pakai juga dapat diberikan kepada badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia. Juga dapat diberikan kepada orang asing yang berkedudukan di Indonesia dan bermanfaat bagi Indonesia. Jadi bukan sekedar orang asing yang berada di Indonesia, tetapi yang karena dia memberikan manfaat kepada Indonesia sehingga dia diberikan status mempunyai kedudukan di Indonesia. Apa yang dimaksud bermanfaat? Yang dimaksud bermanfaat itu adalah bila dia bekerja di Indonesia atau dia berbisnis di Indonesia atau dia berinvestasi di Indonesia atau manfaat lainnya yang menurut pertimbangan dari pihak-pihak yang mempunyai kewenangan bahwa yang bersangkutan dapat diberikan status berkedudukan di Indonesia sehingga kepadanya dapat diberikan hak pakai seandainya yang bersangkutan membeli properti di Indonesia. Nah, selain itu ada yang membedakan dengan hak guna bangunan, di mana hak pakai ini tadi yang sudah saya sebutkan persamaannya adalah berjangka waktu. Ternyata hak pakai ini ada jenis lainnya, yaitu hak pakai yang tidak berjangka waktu. Hak pakai yang tidak berjangka waktu itu artinya hak pakai ini diberikan selama dipergunakan. Nah, kepada siapa hak pakai tidak berjangka waktu itu dapat diberikan? Yaitu hanya kepada instansi-instansi pemerintah, apakah kementerian atau lembaga non-departemen, dan baik di pusat maupun di daerah, dan perwakilan-perwakilan negara asing di Indonesia. Katakanlah gedung kedutaan besar ataupun gedung konsul jenderal dari negara asing itu, maka dia dapat diberikan hak pakai yang tidak berjangka waktu. Di samping itu, hak pakai tidak berjangka waktu juga dapat diberikan kepada badan-badan keagamaan dan badan-badan sosial tertentu. Nah, inilah perbedaan antara HGB dan hak pakai. Di samping itu, ada lagi persamaan dan perbedaannya. Persamaannya di mana baik HGB maupun hak pakai sama-sama dapat ditingkatkan menjadi hak milik. Namun ketika HGB untuk mendapat status dengan peningkatan hak milik itu bisa tanah yang maksimal 600 meter persegi, di mana tanah yang maksimal 600 meter persegi itu dapat langsung diberikan peningkatan haknya kepada pemohon. Tetapi untuk yang tanah di atas 600 meter persegi, maka mekanismenya harus melalui permohonan hak sehingga kepadanya akan diberikan SK pemberian hak yang berdasarkan SK itu kemudian akan diterbitkan sertifikat hak miliknya. Sedangkan hak pakai memang juga dapat ditingkatkan menjadi hak milik, tetapi hak pakai yang dapat diajukan sebagai hak milik itu hanya yang luasnya maksimal 600 meter persegi.
Nah, untuk HGB yang dapat ditingkatkan menjadi hak milik tadi, sekalipun dapat diberikan kepada tanah yang luasnya di atas 600 meter persegi, tapi tetap ada batasannya, di mana dengan diberikannya HGB tadi kemudian meningkat menjadi hak milik, yang bersangkutan tidak memiliki di atas 5 bidang hak milik, sehingga seandainya dia mau mengajukan HGB-nya menjadi hak milik, maka setidaknya maksimal dia sudah mempunyai 4 bidang tanah hak milik, dan ditambah dengan HGB yang meningkat jadi hak milik ini, maka dia mempunyai 5 bidang tanah hak milik. Dan keseluruhan jumlah luas dari 5 bidang ini tidak boleh lebih dari 5.000 meter persegi. Nah, itulah perbedaan antara HGB dan hak milik. Lalu ada lagi perbedaannya, yaitu dalam hal peralihan hak atas tanah, di mana ketika HGB akan dialihkan, akan dijual atau dihibahkan, maka si pemilik atau pemegang HGB tersebut bisa langsung melaksanakannya. Dengan sendiri kalau jual beli langsung melakukan jual beli di hadapan PPAT, pejabat pembuat akte tanah. Tapi untuk hak pakai, ketika akan dialihkan, itu terlebih dulu harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang. Nah, siapakah pejabat yang berwenang itu? Itu perlu ditanyakan kepada BPN atau pertanahan setempat. Karena setiap pemanfaatan, maka pejabat yang berwenangnya itu akan berbeda. Kan hak pakai ada yang dibuat untuk pembangunan sekolahan, ada juga rumah sakit, contohnya seperti itu. Nah, itulah perbedaan-perbedaan antara HGB dan hak pakai. Satu lagi yaitu di mana tadi dalam hal peningkatan hak dari HGB atau hak pakai menjadi hak milik, bahwa tanahnya tersebut harus sudah berdiri rumah tinggal milik si pemegang haknya di atas tanah tersebut. Jadi tidak boleh tanah kosong yang status HGB maupun hak pakai itu diajukan peningkatan menjadi hak milik. Jadi di atas tanah tersebut harus sudah ada rumah tinggal milik si pemegang haknya sendiri. Nah, demikian teman-teman dan saudara-saudara sekalian, berdasarkan bahasan kita ini, apa yang saya sampaikan, bagaimana kita menyimpulkan apakah dengan yang saya sampaikan tadi kita bisa menyimpulkan kalau HGB lebih kuat dari hak pakai? Maka menurut saya kalau bahasa umum itu mungkin ya, tetapi dari status kepemilikan, status hukum kepemilikan itu tidak ada yang lebih kuat satu sama lain. Hanya saja untuk HGB dalam melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu itu memerlukan proses lagi, memerlukan proses yaitu berupa izin dari pihak yang berwenang. Demikian juga untuk meningkatkan menjadi hak milik itu ada perbedaan syarat maksimal luas tanah yang dapat dimohonkan menjadi hak milik. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan perihal HGB dan hak pakai ini. Nah, ketika masih ada yang memahami atau memaknai bahwa HGB itu lebih kuat dari hak pakai, ya itu terserah saja kita memaknainya seperti apa. Yang pasti ketika tanah kita sudah bersertifikat, maka tanah kita itu sudah mempunyai bukti yang kuat dalam hal pemilikan tanah. Demikian teman-teman dan saudara-saudara sekalian, jangan lupa untuk mengikuti terus video-video saya yang akan datang.
khususnya yang berkaitan dengan masalah pertanahan dan perumahan. Terima kasih kepada semuanya yang telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.